Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita diberikan kesehatan untuk mengikuti materi hari ini. Materi hari ini berjudul Lembaga-lembaga negara. Kompetensi dasarnya yaitu mendeskripsikan sistem pemerintahan Indonesia dan peranan lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. Pentingnya siswa belajar KD ini adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan lembaga negara yang melaksanakan kedaulatan rakyat. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan sistem pemerintahan di Indonesia. Kekuasaan pemerintahan dalam negara yaitu digolongkan atas yang pertama, legislatif. Apa sih itu ya legislatif? Yaitu lembaga pembuat undang-undang yang dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau disingkat DPR, pasal 20 ayat 1. Yang kedua adalah eksekutif, yaitu lembaga pelaksana undang-undang yang dipegang oleh Presiden, pasal 4 ayat 1. Yang ketiga adalah yudikatif, kehakiman, yaitu pengawas undang-undang yang dipegang oleh Mahkamah Agung atau disingkat MA, pasal 24 ayat 2, dan Mahkamah Konstitusi pasal 24C ayat 1. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada gedung Mahkamah Konstitusi, gedung DPR, MPR, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Agung. Lembaga negara yang melaksanakan kedaulatan rakyat menurut Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen atau hasil perubahan. Ada MPR, Presiden, DPR, DPD, BPK, MA, MK, dan KY. Nah, ini Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR. MPR, kedudukan MPR sebagai lembaga negara. Tugasnya adalah di pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu merubah dan menetapkan UUD atau Undang-Undang Dasar, melantik presiden dan wakil presiden, memberhentikan presiden dan wakil presiden sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Keanggotaan MPR ya terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD. Jadi anggota DPR dan DPD merangkap sebagai anggota MPR. Masa jabatan anggota yaitu 5 tahun. Alat kelengkapan terdiri atas pimpinan MPR yaitu 1 orang ketua dan 3 orang wakil ketua. Lanjut, badan pekerja MPR dan komisi. MPR bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun, pasal 2 ayat 2. Dan di ibu kota negara, pasal 2 ayat 3. Jenis sidang MPR terdiri atas yang pertama, sidang umum, yaitu rapat paripurna yang pertama kali dalam masa jabatan MPR. Yang kedua adalah sidang istimewa, yaitu rapat paripurna yang dilaksanakan di luar kedua sidang di atas dan dilaksanakan kapan saja. Putusan MPR terbagi atas. Yang pertama, keputusan memiliki kekuatan hukum, yaitu mengikat dan ke dalam majelis. Yang kedua adalah ketetapan, yaitu putusan MPR yang memiliki kekuatan hukum mengikat ke dalam dan keluar majelis. Perubahan dan penetapan Undang-Undang Dasar yang memiliki kekuatan hukum sebagai Undang-Undang Dasar. Jumlah anggota MPR yang harus hadir dalam sidang yaitu quorum, biarin suaranya quorum atau suaranya bisa sah, yaitu sidang memberhentikan presiden dan atau wakil presiden paling sedikit 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui paling sedikit 2/3 jumlah anggota yang hadir, pasal 7B ayat 7. Sidang merubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota dan disetujui paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, pasal 37. Kita lanjut ke Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. DPR kedudukannya sebagai lembaga negara pembentuk undang-undang, ya disebut legislatif. Keanggotaan DPR itu jumlahnya 550 orang.
dipilih melalui pemilu dengan partai, masa jabatan 5 tahun, sama dengan MPR. Fungsi DPR yang pertama adalah legislasi, yaitu menetapkan undang-undang bersama presiden. Yang kedua, anggaran, yaitu menetapkan APBN, anggaran belanja negara. Yang ketiga, sebagai pengawasan, yaitu mengawasi pelaksanaan pemerintahan oleh presiden. Tugas dan wewenang DPR, yang pertama membentuk undang-undang, sama tadi dengan tugasnya ya, wewenangnya juga membentuk undang-undang bersama presiden. Yang kedua, membahas dan memberikan persetujuan atas Perpu atau peraturan pemerintah pusat. Yang ketiga, menetapkan APBN bersama presiden dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Yang keempat, memberikan pertimbangan kepada presiden atas pengangkatan duta dan konsul, pemberian amnesti dan abolisi. Mengawasi pemerintahan oleh presiden, memilih anggota BPK, memilih 3 anggota Mahkamah Konstitusi, memilih anggota Mahkamah Agung dari usulan Komisi Yudisial. Hak DPR. Nah, DPR ini mempunyai hak, yaitu yang pertama interpelasi, yaitu meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan tertentu. Yang kedua adalah angket, yaitu melakukan penyelidikan mengenai kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan hukum. Yang ketiga, menyatakan pendapat atau hak petisi, yaitu menyampaikan pendapat dan usul mengenai kebijakan pemerintah. Alat kelengkapan DPR, yaitu pimpinan, badan musyawarah atau disingkat BAMUS, komisi, badan legislasi, panitia anggaran, badan urusan rumah tangga, badan kerjasama antar parlemen, badan kehormatan, dan panitia khusus. DPR bersidang sedikitnya sekali dalam 1 tahun. Kita lanjut ke Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. DPD kedudukannya sebagai lembaga negara perwakilan daerah. Keanggotaan DPD, yaitu jumlahnya tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota DPR. Yang kedua, anggota dari setiap provinsi sebanyak 4 orang. Yang ketiga, dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Yang keempat, masa jabatannya adalah 5 tahun. Yang kelima, anggota bertempat tinggal di daerah pemilihan. Tugas dan wewenang DPD, pasal 22D. Yang pertama, mengajukan kepada DPR tentang rancangan undang-undang berkaitan otonomi daerah. Ikut membahas rancangan undang-undang berkaitan otonomi daerah. Yang ketiga, mengawasi pelaksanaan undang-undang berkaitan otonomi daerah. Bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Bapak rasa cukup. Nanti kita lanjutkan minggu depan tentang presiden, lembaga negara yaitu presiden. Bapak rasa cukup untuk hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Semoga sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.